Nggak janjian sebenarnya. Baik kawan-kawan sekalian, karena waktu juga ya, kita mulai aja sepertinya. Insya Allah siap. Oke, siap ya Bung Ical ya? Baik, Siap. buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa ngadain kuliah online kedua kita. Ya setelah kuliah online pertama hari Rabu lalu tentang self healing sama Bung Cici. Alhamdulillah ya 1,5 jam isinya tanya jawab ya. Jadi nggak ada materi, 1,5 jam tanya jawab. Keren tuh. Dan menyisakan sekian pertanyaan yang harus kita selesaikan di luar forum ya, karena sudah jam 9 malam dan beliau ada urusan dinner gitu. Nah, kali ini kita kuliah online kedua sama Bang Ical, panggilan akrabnya Ahmad Fersel. Tadi di grup sudah kita share ya profil singkatnya, profil panjangnya silahkan cari di dunia maya. Profil panjangnya, profil singkatnya begitu ya. Nah, kali ini nanti kita akan ngobrol panjang, lebar, kali tinggi, jadi apa itu? Jadi luas ya, begitu ya. Kita akan ngobrol terkait dengan kita nih hari-hari sudah work from home, bahkan sudah mulai bosan, sudah mulai stres, sudah mulai jenuh, begitu ya. Dan beberapa dari kita sudah mulai tampak ya, rambut yang tambah tebal, begitu ya. Seperti pakai wig jadinya, karena tukang cukur pada tutup begitu ya. Jadi kita memotong rambut kemana gitu. Nah, semoga kuliah online ini kedua ya, Bang Ical. Kedua ya. Nanti 3 ya. Kita disambut Ramadan ada khusus untuk financial planner ya, untuk pengelolaan keuangan. Karena di masa krisis pandemik corona ini pas pandemik terus masuk Ramadan gitu ya. Ini juga perlu adakan dan nanti kita pungkasi di akhir bulan ini dengan Kak Isma bicara terkait dengan bagaimana sih ngisi aktivitas Ramadan yang asik. Baik, nanti 30 menit ke depan Bang Ical akan cuap-cuap gitu ya. Jadi kita share sana aja ya, serius tapi santai gitu. Iya. Work from home ini gimana ya kita bisa ngelihat potensi anak gitu. Apakah kita nguntilin dia, ngikutin dia gitu ya, atau kita pasang di badannya gitu ya, biar kita tahu bisa kemana-mana kayak ojol begitu, atau kayak gimana. Nah, nanti Bang Ical akan bisa menyampaikan beberapa pemantik selama paling tidak 30 menit ke depan. Lebih cepat juga nggak apa-apa. Kalau lebih, Oke. Silakan Bang Ical. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam dari Bogor ya. Kalau di sini sih baru hujan gitu. Mudah-mudahan di sana juga hujan. Nahmaduhun Rasul Karim. Memang dalam keadaan sekarang ini sebetulnya nggak ada yang siap gitu ya, karena semua kita serba mendadak, sudah tidak diduga begitu. Jadi banyak hal yang mungkin ya yang harus disiapkan ya mentalnya begitu ya, tapi semua persiapan semua orang seperti meraba-raba dan nggak tahu harus bagaimana begitu ya. Yang menarik juga sebetulnya ketika kita work from home ini, kita jadi kumpul sama keluarga, jadi lebih lama menghabiskan waktu gitu ya, dipaksa gitu kan, dipaksa untuk lebih lama menghabiskan waktu. Yang menarik ada kabar dari teman-teman di Indonesia Timur, kebetulan kita juga masih punya jaringan. Itu yang kabar yang agak tidak enak itu ketika mungkin keluarga berkumpul, kalau dalam pikiran kita seorang bapak atau seorang ibu yang menginvestasikan waktunya di rumah, tabungan waktu di rumah, pasti begitu berkumpul ini senang banget karena saatnya mencairkan gitu ya tabungan tadi, bahkan bisa bergembira sama anak begitu, sama istri. Tapi di beberapa tempat di Indonesia Timur itu malah tingkat kekerasan pada anak naik gitu. Entah karena orang tuanya stres, karena PHK atau segala macam, berkumpul dalam waktu yang tidak tepat, saya tidak tahu juga, tapi ini jadi perhatian. Jadi berkumpulnya ternyata bukan untuk mencairkan tabungan bahagiaan yang selama ini ditaruh, begitu, malah ya itu hal yang tidak bisa kita hadapi. Jadi
masalah pasti ada selama kita hidup begitu ya. Dan hal-hal tidak terduga ini adalah tujuan tertinggi dari pendidikan pada anak, menyiapkan dia menghadapi banyak hal tidak terduga, sebetulnya itu saja. Sehingga dia selalu siap untuk menghadapinya begitu. Karena nggak bisa ada yang disalahkan, nggak ada yang bisa dijelekkan begitu. Semua kita hadapi. Nah, biasanya kalau kita ngomong masalah itu kita cuma tahu masalah sederhana dan rumit begitu ya. Kalau ditanya masalah, ada masalah apa sih? Ini sederhana nih, rumit nih. Orang yang pintar itu orang yang bisa menyederhanakan masalah rumit begitu ya. Kalau orang yang kurang pintar itu merumitkan masalah sederhana kan begitu ya. Tapi ternyata kalau kita di pengembangan masyarakat tuh ada satu lagi masalah yang suka terlewat. Jadi ada satu masalah kompleks. Nah, nanti kita akan ceritakan mengapa hari ini tidak pembicaraan malam kita, diskusi kita tidak ada tips dan trik karena yang ketiga ini begitu ya. Nah, masalah sederhana ini sebetulnya sama seperti ketika kita memasak ya. Bukan memandang rendah memasak, tidak. Tapi ini sederhana. Masak mau berapapun jumlahnya tetap akan sederhana. Jadi memasak bolu misalnya, itu sederhana. Kenapa? Tidak perlu ahli, semua orang bisa memasak asal dia mau ya. Kemudian resepnya bisa dia lihat, apalagi sekarang YouTube banyak, film-film dapur banyak begitu. Pertama, tidak butuh tenaga ahli khusus, tidak perlu formulasi khusus karena resepnya bisa dicoba dan mudah, gagal pun belajar bisa dicobakan begitu. Kemudian bisa diulang, bisa. Jadi 3 syaratnya ada. Tidak perlu tenaga ahli, tidak perlu formulasi khusus ya, bahkan semua orang bisa mengembangkannya sendiri. Yang ketiga, bisa diulang. Nah, itu seperti memasak. Yang kedua, masalah rumit itu seperti menerbangkan roket ke bulan. Roket ke bulan ini perlu tenaga ahli, perlu banget ya, perlu banyak tenaga ahli bahkan. Perlu formulasi khusus, perlu, infrastrukturnya perlu banyak. Bisa diulang? Masih bisa diulang. Karena menerbangkan roket di Kanada masih bisa dilakukan di Cina, Amerika yang membuat juga rahasianya bisa diambil, jadi bisa dikembangkan, masih bisa diulang. Bahkan SpaceX itu yang roket buatan siapa namanya? Yang penemu Tesla ini siapa? Saya lupa namanya. Dia sekarang roket itu biasanya kalau sudah terbang, hancur, jatuh. Kalau ini dia bisa menemukan roket yang bisa kembali lagi turun naik. Seperti itu ya. Itu masalah complicated. Tenaga ahli perlu, formulasi khusus iya, tapi masih bisa diulang. Nah, masalah yang ketiga, ini masalah kompleks namanya. Spesial sekali, spesifik sekali, kompleks. Contohnya apa? Kalau tadi masak kue adalah masalah sederhana, menerbangkan roket ke bulan masalah rumit atau complicated, ya ini masalah kompleks ini seperti membesarkan anak. Nah, jadi membesarkan anak ini masalah kompleks. Perlu tenaga ahli, kadang diperlukan, kadang enggak. Tuh, menarik ya. Perlu ada formulasi khusus, tidak bisa spesifik, tidak bisa. Bisa diulang? Nggak bisa diulang. Nah, ini masalah kompleks seru banget. Kalau masalah kompleks ini ciri-cirinya begini, kalau kita ada satu bentuk begitu, kita selesaikan di sini, meledak di sana. Kita dekati di sana, merembes di sini begitu ya. Jadi nggak bisa secara pasti. Nah, masalah sederhana ini kalau ada barangnya, ada bendanya, kita bisa bekerja padanya. Jadi kita bisa taruh nih kue-kue bahannya di depan mata kita. Masalah complicated atau rumit juga masih bisa, walaupun lebih besar, kita lebih mundur, tapi masih ada bendanya, kita bisa bekerja padanya. Tapi begitu masalah kompleks, kita harus bekerja bersamanya. Nah, dari sanalah muncul kosakata membersamai. Karena masalah kompleks itu nggak bisa kita jadikan tadi, ini ada bendanya nih, kita kutak-katik gitu ya, atau kita atur sedemikian rupa. Tapi kita harus ada kadang-kadang di depan dia, di samping dia, di belakang dia, kadang-kadang bersama dia, jadi membersamai. Nah, ini menarik sekali karena banyak masalah yang berhubungan dengan manusia atau dengan alam itu kompleks. COVID-19 ini ada masalah kompleks, ya, nggak sulit sekali. Sampah itu masalah kompleks, kemacetan masalah kompleks. Tapi masalah kompleks ini bisa didekati dengan rumus-rumus dari tadi, seperti masalah rumit begitu. Ya, bisa ada metode-metode, tapi tidak pasti, tidak harus seperti itu. Jadi seperti membesarkan anak pertama, nggak bisa kita tiru caranya seperti anak kedua. Bahkan cara anak pertama aja nggak bisa kita kalkulasikan, nggak bisa kita strukturkan begitu ya. Semuanya muncul ketika kita membersamai dia begitu tadi. Nah, jadi itu ayah bunda, malam ini kita tidak akan bicara tips dan trik, tapi
kita akan lebih bicara bagaimana sih kita akan lebih dalam lagi bagaimana sih membersamai, apa yang harus dibersamai, dan bagaimana kesiapan kita untuk membersamai, kesadaran apa yang harus kita bangun dalam membersamai anak begitu. Karena sekarang kenyataannya adalah anak-anak di depan mata kita begitu ya, dan mereka tiap hari yang mungkin nggak kita lihat begitu, yang mungkin prasangka kita si anak ini begini, kita sudah bikin personanya begitu, si anak sulung pasti begini nih yang saya kenal. Begitu sampai rumah tiba-tiba ada perubahan begitu ya. Nah ini yang menarik yang nanti akan coba kita bicara. Itu tentang permasalahan. Yang kedua saya akan masuk lagi bagaimana sih cara membersamainya. Nah untuk membersamai kita perlu tahu kalau dari guru kami Pak Profesor Yusrus Rusiana, beliau katakan manusia ini ketika hidup dia punya masalah, tapi Allah sudah berikan dua hal sebagai modal dia. Pertama kecakapan, yang kedua fasilitas, diberikan fasilitas tanda manusia hidup ini. Jadi modalnya adalah kecakapan yang ada dalam diri dia. Kecakapan itu sederhana saja, ada 4. Kecakapan berbahasa, yaitu menulis, membaca, mengungkapkan menyimak, yaitu berbahasa. Kemudian kecakapan mengindra, itu dengan 5 panca indera kita, merasa dengan lidah, merasa dengan kulit, mendengar, melihat dengan mata, begitu ya. Kemudian kecakapan ruhani, semua yang ada di dalam, berniat, mempunyai ide, berimajinasi, kemudian berkehendak, itu kecakapan ruhani. Kecakapan jasmani yang bisa digerakkan, misalnya menggerak-gerakkan tangan, menggerakkan paru-paru, ya, menggerakkan kaki, itu semua kecakapan. Nah, kecakapan ini difasilitasi oleh lingkung. Jadi Allah berikan kita lingkung. Manusia itu berbeda-beda lingkungnya. Ada yang tinggal di pegunungan, maka lingkungnya berbeda. Apa lingkung? Lingkung ini isinya ada alam hayati yang ada di sana, ya, mau binatang, mau hewan, mau mikroba begitu, mau jamur seperti itu. Kemudian ada alam fisik. Alam fisik itu cahaya mataharinya, cuacanya, kelembaban, kemudian tanahnya, batunya, itu alam fisiknya. Pasti berbeda-beda, semua orang tinggal. Kemudian ada kehidupan bermasyarakat, itu bermasyarakat, golongan masyarakat, komunitas, begitu ya. Ada kehidupan budaya, dan ada juga kehidupan beragamanya, jadi suasana beragama. Ini fasilitas. Jadi kita punya modal, dilingkungi oleh fasilitas. Jadi ini yang membuat manusia mempunyai perbedaan dan bahasanya pun bermacam-macam begitu ya. Nah, bagaimana kita sekarang membersamai anak dengan tadi? Sebenarnya kalau kita di dunia pendidikan itu ada 3 hal yang kita lihat pada anak ya. Pertama ada pengetahuan, ada kecakapan, ada sikap. Ini yang sering dibilang pendidikan karakter atau segala macam gitu ya. Jadi kalau kita bilang kita mau bersamai anak, kita lihat lingkung kita seperti apa. Oh, saya punya lingkung seperti ini. Anak-anak punya modalnya seperti apa. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita asah kecakapannya. Tadi yang 4 hal tadi. Bahasa, mengindra, ruhani, dan jasmani. Ini saja yang perlu diasah. Bagaimana mengasahnya? Dengan memberi kegiatan. Jadi kalau tadi pengetahuan, keterampilan sikap, rumusnya adalah pengetahuan ini ditambah. Yang namanya pengetahuan ditambah. Kalau kecakapan itu diasah. Diasah itu berarti kita mengasah mana yang punya potensi. Bagaimana menggerakkannya? Dengan banyak kegiatan. Kegiatan di rumah ini sekarang banyak sekali, dari mencuci, menyapu, begitu ya. Bahkan di satu ruang pun kita bisa membuat banyak kegiatan. Dan jangan lupa kegiatan ini kita lakukan juga dengan 4-4-nya tadi. Jasmaninya ada, kemampuan berbahasa juga pakai. Silahkan. Makanya kalau yang anak masih usia SD kelas 1 sampai kelas 3, kita banyak-banyak sambil bercerita, atau bukan bercerita, berinteraksi dengan dia begitu ya. Mau melakukannya sambil menyanyi atau menceritakan bahwa ini adalah menyapu. Menyapu itu perlu dikebut-kebut begitu ya, dengan bahasa ibu kita saja, dengan bahasa kita di rumah begitu. Itu semua kemampuan berbahasanya pun keluar, jasmaninya keluar, ruhaninya pun. Nah, setelah ini idenya bagaimana lagi ya? Menyapunya seperti apa yang mau kita lakukan itu? Itu di ruang tamu. Di ruang tidur juga bisa kita lakukan banyak hal. Di dapur lebih banyak lagi. Jadi rumah kita ketika work from home, walaupun rumahnya ukurannya cuma 2 x 2 meter, ya nggak ada juga kali 2 x 2 meter. Tapi bisa kita bagi zonanya begitu.
ini di daerah sini apa yang bisa kita lakukan. Nah, memikirkan itu sebetulnya yang perlu kita lakukan di rumah sekarang. Ketika di rumah membersihkan tempat tidur, ya, kita buat jadwalnya, kita bangunkan, kemudian ini melipat, ini menarik, ini mengebut, terus apalagi membersihkan, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan kegiatannya. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan sampai anak-anak merasa bosan sebenarnya. Kitanya juga merasa bosan. Ketika sudah bosan, inilah saat kita bisa dapat evaluasi. Jadi kalau belum bosan, lakukan sampai bosan. Kalau sudah bosan, bukan berarti selesai, tapi justru saat itulah kita bisa mengevaluasi. Mau naik atau mau hilang sama sekali kegiatannya, begitu ya. Jadi ketika bosan ini, paling baik adalah kita bisa mencari nikmat tak benda dari bosan. Begitu. Jadi saya ulang lagi sedikit dari depan. Permasalahannya kenapa kita harus membersamai anak tadi, karena masalah kompleks. Terus apa yang dibersamai? Yang dibersamai kecakapannya. Cukup kecakapannya. Bagaimana caranya membuat kegiatan? Berkegiatan. Karena berkegiatan ini bisa menumbuhkan sikap. Kegiatan ini bisa bikin dia penasaran dengan keilmuan. Kalau kegiatan kita belum pas, maka dia nggak akan penasaran dengan keilmuan. Jadi nggak ada ilmu yang ditambah. Kalau kegiatan kita nggak pas, maka sikap dia nggak akan tumbuh gitu. Jadi berkegiatanlah, berkegiatan saja, lakukan sama-sama. Tapi syaratnya tadi, nah di kita yang harus ada syarat. Pertama, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Ya, jangan terlalu tinggi. Jangan bandingkan dia dengan yang sudah ideal, misalnya begitu, dengan sepupunya, dengan siapapun. Jangan terlalu tinggi. Turunkan ekspektasi, karena begitu kita tinggikan ekspektasi, kita tidak bisa melihat potensinya. Itu. Jadi kalau kita ekspektasi kita tinggi, itu seperti katarak, kita nggak bisa lihat potensi dia seperti apa. Jadi ekspektasinya sederhana, sedang-sedang saja. Kalau di hari ini cuma bisa 2, misalnya menyapu ya, cuma 2 seperti dia, besok tambah lagi. Tapi kita dampingi untuk bisa tambah lagi, begitu ya. Sampai dia bosan dan kita dampingi supaya dia menghadapi rasa bosan tadi, begitu. Nah, ekspektasi kita berarti harus turun. Yang kedua, kita harus punya tujuan atau niatnya pertama ini untuk membangun kebersamaan sama dia. Jadi membangun trust. Nggak bisa kita cuma main perintah aja, kita harus ikut sama dia, berkegiatan bersama. Jadi carilah kegiatan yang bisa dilakukan bersama, yang nanti baru bisa didelegasikan biar dia dikasih kepercayaan, dikasih mandat untuk melakukannya. Dan selalu kita apresiasi bahwa ini sudah baik, perlu ditingkatkan seperti apa. Begitu ya, ekspektasi jangan terlalu tinggi. Itu 2 hal yang kita lakukan sebelum berkegiatan. Kenapa, Ayah Bunda? Karena begini nih, sebelum saya mengakhiri ya, kalau kita bicara anak kecil, saya banyak sekali teorinya soal perkembangan anak, soal teori segala macam begitu ya. Tapi saya percaya bahwa semua anak itu punya waktu mekarnya. Jadi semua orang itu punya waktu mekarnya. Nggak bisa disamakan, nggak bisa waktu mekarnya harus umur 12, umur 15, tidak. Semua orang punya waktu mekarnya, dan dia punya caranya sendiri untuk belajar. Nah, tapi yang jelas, kalau mau bicara modal anak ini dari awal, ya sebelum dia ke akil balik, kalau saya punya pandangan begini, anak ini diciptakan Allah, tugasnya pertama untuk bermain. Ya, jadi anak-anak ini yang dia pakai dalam diri dia, nih kalau kita melihat dari balik mata anak nih, pertama lahir sampai kelas 1 sampai kelas 3 lah begitu ya, itu perasaan dia di dalam dirinya cuma 2 nih, enak nggak enak, sama mudah nggak mudah. Jadi tangga pertama enak nggak enak, tangga kedua mudah nggak mudah. Nah yang ketiga ini yang perlu diberikan sama kita sebagai orang dewasa, perlu nggak perlu. Tapi kalau dia nggak lewat enak nggak enak, mudah nggak mudah, maka nggak bisa naik ke tangga perlu nggak perlu. Baru nanti ada garis akil balik, itu ada lagi tuh tangganya, begitu ya. Nah, sekolah itu nggak enak buat anak-anak. Jujur, sekolah nggak enak buat anak-anak ya. Makanya dibuat mudah supaya dia enak. Jadi dia merasakan keenakan dalam kemudahan begitu. Bagaimana cara buat mudah? Dibuat tema. Ahli-ahli pendidikan sedunia sudah tahu, dibuat tema. Tema itu memudahkan anak sebetulnya. Ya, guru itu tugasnya memudahkan anak. Kelas itu tugasnya membuat dia mudah begitu. Buku itu tugasnya membuat mudah supaya dia merasa enak dalam kemudahan-kemudahan gitu ya. Ya, jadi tema itu seperti misalnya kalau dari kelas TK sampai 1 2 3 itu biasanya harusnya sih ya, kalau TK sampai kelas 3 itu kepala sekolahnya 1, karena itu masih 1 tahapan yang harus didampingi betul kalau di sekolah begitu ya. Itu makanya temanya adalah diriku, mulai dari egonya, karena mereka adalah makhluk yang masih harus ekosistem. Mereka nggak bisa dipaksa untuk ekosistem dulu, harus dipuaskan dulu egonya. Diriku, panca indraku, ya kemudian barang-barangku, rumahku, sekolahku, baru terus mekar sampai nanti
tema kelas 4, 5, 6 itu sudah ke antariksa, sudah yang lebih luas lagi begitu ya. Dan itu dimudahkan, itu cara memudahkan. Jadi kalau misalnya soal enak nggak enaknya saja belum selesai, mudah nggak mudahnya belum selesai, maka dia nggak bisa masuk ke tangga berikutnya perlu nggak perlu. Ini kalau ini nggak selesai, maka sampai dewasa pun, walaupun dia sudah kelihatan balih begitu, tapi akhirnya belum beres, maka yang dia jadikan alasan tadi cuman enak nggak enak, mudah nggak mudah. Indikatornya mudah, gampang sekali. Ketika dia kuliah ditanya, gimana kuliahnya? Nggak enak, dosennya nggak menarik, bukunya tebel-tebel, gitu ya. Itu berarti belum selesai. Dia masih nggak bisa lihat mana perlu nggak perlunya begitu. Jadi tugas kita di rumah dan tugas guru-guru di sekolah sama, menaikkan anak-anak pada perlu. Bagaimana supaya dia bisa masuk perlu tidak perlu? Nah tadi, begitu fase enak nggak enak dia sudah bisa kita naikkan mudah nggak mudah, maka dia akan banyak mengalami banyak ketidakmudahan. Dia akan merasakan enak nanti dalam banyak ketidakmudahan. Challenge berarti ya. Apa rasa tidak enak dari banyak ketidakmudahan itu? Ketika bosan. Bosan itu salah satu. Makanya bahasa, kalau saya pikir lebih, kasih dia kemudahan dulu, mudahkan dulu. Makanya ekspektasi turunkan, tadi ya, ekspektasi turunkan, mudahkan saja. Kasih aksesnya, mudahkan. Mudahkan dia menaruh barangnya, menyimpan barangnya, kita mudahkan dia mencari barangnya dulu, gitu kan. Nanti kalau sudah naik ke atas, baru kita tambah lingkup kerjanya. Tapi dia terus kita bangun kepercayaan. Sehingga nanti dia merasa bahwa dalam ketidakmudahan ini ada keenakan. Nah, itu nikmat tak benda dari ketidakmudahan, dari tantangannya. Nah, begitu dari situ baru dia bisa tahu, ini perlu, ini nggak perlu. Di situ dia bisa menimbang, begitu ya. Jadi, saya nggak akan bicara soal bakat, talent, segala macam, tapi yang lebih kita fokuskan malam ini bagaimana melihat potensi anak-anak. Nah, kita, orang tua yang di rumah ini, yang dikasih kesempatan besar untuk melihat potensi anak. Potensinya apa? Kita bikin indikator sendiri. Saya mau lihat misalnya, antusias anak saya apa ya? Berubah nggak ya dari kemarin? Cara antusias dia. Kemudian pola komunikasinya, itu masing-masing. Tiap orang tua silahkan. Apa yang mau dijadikan ya, indikator? Kita punya masing-masing ya, dan kita yang tahu. Kadang-kadang juga nggak usah dibandingkan apa yang mau kita lihat. Atau pola ketidakenakannya sampai mana ya? Nah ini yang kita harus bangun di rumah. Mumpung kita lagi membersamai mereka, begitu kan? Kita bisa cobakan kegiatan ini. Oh, kegiatan ini kok dia nggak semangatnya apa ya? Apa yang bikin dia nggak semangat? Apa yang dia bikin bosan? Apa yang bikin dia nggak bisa? Nah, ini yang harus saya gali, misalnya begitu ya. Atau nggak usah digali, saya bisa amati, begitu. Kalau belum bisa diajak ngobrol lebih jauh, mungkin saya bisa amati. Saya cobakan saja, cobakan. Jadi, ketika WFH, ya, work from home ini, maka kesempatan bagi para ibu-ibu, ya, pertama nih, kerjasamanya begini. Angkatlah suami-suami Anda menjadi tokoh parenting, gitu ya. Mintalah pendapatnya, ya, karena bapak-bapak ini adalah penghasil solusi terkeren di rumah, begitu. Tapi kasihlah data-data yang kita jadi ibu-ibu ini, para istri menjadi pemberi data, karena ibu-ibu jago menyerap, begitu sebetulnya. Kalau bapak-bapak itu jago ngolah, nanti solusinya bareng dicobakan, diserap lagi, diolah lagi, disajikan, begitu ya. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi bagaimana melihat potensi anak, ya kita harus ambil kesadaran ini bahwa saya harus banyak berkegiatan sama apa saja. Kegiatan rutin boleh, main lebih baik lagi, ya, main guling-gulingan, main mobil-mobilan sama dia, taruh mobil di lantai. Wah, saya nggak bisa seperti itu. Ya haruslah begitu ya, karena mau gimana juga, siapa lagi yang mau dekat begitu kan ya. Terus mau lompat-lompat, mau segala macam, bikin istana-istana, gambar segala macam bersama sama anak. Jadi kita mulai kegiatan, karena itu bangun kepercayaan, bangun kebersamaan. Dari sana kita bisa lihat nanti. Kalau sekarang bagaimana ininya? Nah ini tadi masalah kompleks ini nggak ada tips sama triknya. Masing-masing keluarga, masing-masing rumah punya caranya sendiri. Tapi kuncinya cuma satu, bersamai, ya, totalitas, turunkan ekspektasinya, kemudian kita niatkan untuk membangun kebersamaan tadi. Jadi bukan untuk menguji, tapi membangun kebersamaan, begitu. Itu saja, Bunda. Jadi waktu kita yang banyak sama anak ini adalah waktu terbaik untuk bisa mengasah tadi ya, mengasah kecakapan anak sambil mengasah kecakapan kita sebetulnya, ya. Ya, yang namanya ada emosi, iya, ada sedikit-sedikit kesel, iya, mungkin ya, campur-campur, apalagi yang memang bekerja dari rumah, begitu kan. Bahkan kalau saya dapat laporan dari beberapa teman,
WFH ini sama kantornya standarnya lebih tinggi gitu. Yang udah betul-betul minta meeting terus, rapat terus, jadi semuanya memastikan karyawannya bekerja begitu, bukan nggak tidur siang kan gitu ya. Jadi lebih keras malah kerjanya begitu dari rumah. Nah, cari waktu-waktunya tadi, justru waktu-waktu ini yang bisa kita temukan, mau sore, mau pagi ya, mau bersama. Tapi ada hal-hal yang mahal yang bisa kita temukan ketika bisa sarapan bareng kan begitu, bisa sholat berjamaah bareng begitu. Bahkan kalau di rumahnya laki-lakinya banyak, mau lebih seru lagi begitu ya. Bisa Jumatan mungkin gitu. Jadi manfaatkan kebersamaan ini, kita betul-betul bangun, turunkan ekspektasi itu yang paling penting ya, karena kalau kita masih tinggi ekspektasinya maka nggak akan nyambung. Itu yang paling jelas, nggak akan nyambung sama anak. Kemudian kita bangun kepercayaan, maka lahirlah, kalau dari 2 tadi berhasil nih, lahir yang namanya dorongan bermain. Nah, dorongan bermain itu bukan kita kekanak-kanakan, tapi kita betul-betul bisa melihat, terbuka nih pikiran kita, rasa kita terasah, kira-kira saya membangun kegiatan seperti apa, potensi apa. Jadi jaminannya adalah kalau dilakukan dengan baik, maka selesai masa pandemi ini, kita akan jadi orang yang bisa melihat anak kita lebih utuh lagi, lebih asik lagi. Kita bisa taruh tabungan waktu yang berharga lebih banyak lagi. Begitu. Berapa lama nih? Keren. Baik, kawan-kawan sekalian, kalau ada yang mau ingin ditanyakan, bisa di chat ya. Ya. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Kalau ada yang bingung, bagus, karena bingung tanda berpikir ya. Iya. Nah, ini sudah ada satu Bang Ical nih. Bagaimana caranya mengasuh anak? Bagaimana caranya mengasuh anak supaya nanti lebih percaya diri dan mandiri? Dari Pak Kus, dari Batam. Mandiri dan mandiri. Baik. Nah, Pak Kus. Ya, terima kasih Pak Kus. Ini keren banget. Jadi saya kemarin juga baru ngobrol sama mentor saya, Pak Suwarno. Beliau sepuh lah begitu ya. Dia bilang, untuk WFH ini sebetulnya kesempatan orang tua melatih 3 kecakapan anak yang sudah jadi dari 4 kecakapan tadi itu ya. Pertama, dia disiplin. Kedua, mandiri. Ketiga, mempunyai wawasan masa depan. Itu saja coba dilakukan. Nah, disiplin ini kan mulai dari tata krama, aturan-aturan gitu ya. Kita nggak akan tahu indikator anak itu mandiri atau disiplin kalau kita sendiri nggak pernah menjelaskannya pada dia. Dan kita sendiri mungkin tadi indikatornya terlalu tinggi gitu ya. Jadi cobalah kita kenali dia dulu. Dia tuh disiplinnya, yang potensi disiplinnya udah ada apa. Mulai dari sana gitu ya. Oh, dia itu kalau sudah, dia mungkin berantakan, tapi kalau sama mainannya dia tekuni banget. Atau kebalik, sama mainannya berantakan, tapi kalau sama carilah, kita cari dulu, kita temukan apa dia yang disiplin. Jangan temukan apa yang tidak disiplin, itu gampang, nggak usah diajarin begitu ya. Tapi temukan apa yang dia disiplin. Gimana caranya tadi? Main bersama sama dia. Kalau bisa tidur sama dia, bareng sama dia, kan begitu ya. Bagilah waktu, kalau punya anak 8 ya 8-8-nya dibagi gitu waktunya. Jadi temukan dulu. Nanti kalau sudah ketemu tuh clue-nya, kita mulai dari sana. Atau kemudian untuk mandiri juga sama. Apa yang dia udah punya mandiri sekarang? Ya, kalau kita masih belum lihat, berarti ekspektasi kita masih tinggi. Bandingan kita masih yang keren-keren. Dari bacaan, dari diri kita sendiri, jangan-jangan gitu ya. Atau dari keluarga kita begitu. Jadi lower your gaze, you will see wonders gitu ya. Turunkan ekspektasi, kita akan lihat yang keren-keren. Itu saja. Jadi jangan-jangan kita nggak pernah bikin indikatornya. Dan indikator itu berkembang sesuai dengan emosi kita gitu ya. Jadi buat dulu, dicatatlah, kalau mau dicatat kecil-kecilan. Saya akan lakukan disiplin pada dia. Ini disiplin yang paling terasa sama dia ini nih. Dia disiplin di sini nih. Oh, dia disiplin itu kalau mandi, sabunnya selalu ditaruh pada tempatnya. Wah, seperti itu. Ya. Jadi temukan dulu yang baiknya dulu. Kita melihat yang baiknya dulu begitu. Itu ya, Pak. Ya. Baik, Bang. Ada lagi pertanyaan nih. Panjang lah. Oke. Pertanyaan panjang. Bagaimana menemukan potensi anak laki-laki sudah remaja? Sudah remaja. Oke. Waduh. Anak sudah remaja ya.
selama ini sekolah full day, sehingga waktu sama anak sedikit. Oke. Pertanyaan pertama. Ini satu-satu atau disebutin semua dulu? Boleh deh semua deh. Pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan jika kepala keluarga tidak mengambil peran dalam mendidik anak? Semua diserahkan ibunya saja. Iya. Oke. Tidak ambil peran. Oke, terus. Ini ada lagi. Seringkali kita memaksakan kehendak selaku orang tua untuk membentuk karakter anak sesuai yang kita mau. Namun anak kadang nggak enak dan nggak mau mengikuti kehendak orang tua. Apakah kita selaku orang tua harus menghadapi dan mengikuti si anak? Atau kita harus sabar melakukan itu? Iya. Ikutin anak atau sabar? Ya. Sabar, oke. Sabar ngikutin anak mungkin maksudnya. Iya. Itu ya, 3 dulu. Nah, 3 dulu. Ada lagi sih sebenarnya, 3 dulu dah. 3 dulu ya. Baik. Pertama ini nih, memaksakan kehendak tadi. Ekspektasi. Saya mulai dari yang paling terakhir, karena yang paling terakhir ini keren nih. Kita ini ya, kadang-kadang suka ngerasa gagal. Bagus, ngerasa gagal bagus. Berarti kita mau coba lagi. Tapi jangan berhenti gitu. Karena kalau kita ngerasa sudah, saya gagal didik anak saya ini, nggak selesai-selesai gitu ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat saat itu saja. Saya selalu ngefans tuh sama Bunda Yvette. Teman-teman bisa baca bukunya. Kalau saya dulu nggak baca bukunya, dengar beritanya begitu ya. Bunda Yvette ini ibundanya kakak Sleng ya, kalau nggak salah ya. Sleng dia, pokoknya. Jadi sampai anaknya, nauzubillah min dzalik ya, sampai anaknya seperti itu, dia dampingi terus. Dia nggak pernah ngerasa dia sudah gagal, tapi dia ikutin saja. Sampai dia bilang, sampai dia pernah membelikan barang terlarang itu, karena memang saat itu kepentingannya itu. Tapi karena didampingi pelan-pelan perubahannya terjadinya bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu ya. Bahkan mereka sudah besar pun ya karena masih mau didampingi kan begitu ya. Kalau kita harapannya bisa lebih cepat lagi lah begitu ya. Tapi tadi kesabaran untuk mendampingi ini yang luar biasa. Jadi kita ini kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi, kita melihat pada diri kita nggak pernah mau lihat dari sisi anak, maka nggak terbangun kepercayaan. Kalau nggak terbangun kepercayaan, nggak akan ada dialog. Mau anaknya jago ngomong di sekolah atau dimanapun, begitu nggak ada kepercayaan, dia nggak akan ngomong ke orang tuanya. Gitu ya. Kadang-kadang juga nggak harus dialog. Kepercayaan itu hanya dengan bahasa tubuh ya, kita sudah mengerti, oh ini anak perlu apa nih, begitu. Itu yang keren. Karena rasanya sudah terbangun, sudah terasah begitu ya. Sama kayak misalnya kita gendong anak kecil nih di belakang ya. Kalau dia nggak jejak megangnya kan kita nggak bisa lari menggendongnya ya. Nah, rasa itu yang perlu dikembangkan gitu. Jadi kalau pertanyaan sabar, iya harus sampai nggak ada batasnya gitu. Tapi dialognya tadi kita lihat yang bagusnya terus deh gitu kan. Sambil kita pelajari apa yang perlu diperbaiki perlahan-lahan. Jangan ingin cepat ya. Jangan kalau ingin cepat larinya nanti kita melihat anak yang kompleks indah. Kompleks itu kan indah ya. Keren ini hanya sederhana seperti kue bolu gitu. Jadi kita lihat mereka seperti jajaran kue bolu yang bisa diatur gitu ya. Mending kalau roket gitu ini kue bolu gitu. Itu sabar. Terus kalau kepala keluarga tidak ambil peran, nah ini berarti PR-nya double tapi pahalanya luar biasa gitu ya. Berarti ada PR untuk membersamai kepala keluarga. Tambah lagi waktu, ini yang kepala keluarga bagi bapak ya berarti ya. Tambah lagi waktu untuk membersamainya. Tadi, cari celah, pasti ada. Nggak mungkin manusia itu nggak punya celahnya. Orang yang namanya, kehebatan aja ada kelemahannya kan gitu ya. Pasti ada celah. Cari waktunya, cari celahnya, dan selalu cari. Temukan jalan kalau bahasa kita tuh, temukan jalan. Jadi masih ada jalan, temukan jalan. Kita temukan. Bagaimana bersamai? Mungkin kita kurang waktu. Dia suka ngobrol, kita kurang waktu ngobrolnya. Dia suka nonton film, mungkin kita kurang ikut. Gara-gara dia nonton, kita tidur misalnya begitu ya, kita samakan. Jadi ya PR-nya dua, ngadepin yang besar gitu sama yang anak-anak. Tapi dari sana kan yang kita yang nambah gitu ya. Kita kan nggak nambah kerjaan, tapi nambah kecakapan begitu. Bosan. Nah, ketika bosan tuh yang kabar baiknya. Berarti ada hal yang harus kita ambil dari kebosanan ini. Karena kalau sudah mudah, nanti kita bisa enjoy di sana. Jadi mudah dulu, enjoy, karena enjoy itu dapat dari kebosanan, nanti baru kita expert, begitu kan. Begitu. Jadi tugasnya ya mau nggak mau dampingi. Lewat ibunya mungkin bisa kita bicarakan. Nah, masuk yang ketiga.
anak di full day bagaimana remaja ini dicari potensinya. Ya, ini satu lagi. Full day ini bagi kita kan seolah-olah dia sudah jadi milik sekolah begitu ya. Tapi sebenarnya ketika dia pulang ke rumah banyak hal yang bisa digali dari anak. Nah, ketika dari sekolah kalau kerjasamanya baik sama gurunya, kita bisa tanya apa yang dia lakukan di sekolah begitu. Kalau gurunya baik, pasti ada guru-guru keren di sekolah itu yang entah wali kelasnya, entah guru yang dia senengin gitu ya. Kita bisa mulai dari dia, guru yang senengin. Atau bisa mulai dari temannya. Dari temannya, apa yang dilakukan ketika bersama temannya. Oh, mereka cuma ngobrol-ngobrol aja, cuma Instagram lagi, medsos lagi. Kita nggak tahu. Jangan-jangan yang diobrolin itu adalah tren-tren terbaru dari fashion misalnya begitu ya. Jangan-jangan yang diobrolin adalah teknik-teknik baru dari animasi begitu. Nah, ini yang perlu kita gali gitu. Tapi jangan juga diinterogasi begitu. Tapi kita tanya temannya, tanya gurunya, atau kita sendirilah yang kira-kira kalau kasih pertanyaan, kalau anak remaja, kalau kamu dikasih uang 5 juta mau bikin apa? Nah, seperti itu tuh ya, misalnya gitu ya. Dibebasin nih gitu. Emang dikasih beneran, Pak gitu? Nanya dulu, kan siapa tahu ada gitu ya. Nanti kan dia suruh bikin urutannya, dari sana kita bisa tanya. Kita bisa lihat, oh dia mau leisure, dia mau, oh berarti traveling. Kamu suka nulis, kamu suka apa? Kan banyak pertanyaan bisa kita gali gitu ya. Jadi kalau sama anak kerja walaupun full day potensialnya masih ada. Dan juga jangan fix bahwa kalau dia sudah begitu besarnya seperti itu. Itu hati-hati. Jadi yang namanya potensi ini dia berkembang dan tidak harus menjadi sebuah profesi. Gitu ya. Jadi hobi aja udah keren gitu. Dia punya hobi aja udah keren. Dan kita kenal hobinya aja udah bagus gitu. Kita apresiasi. Nggak usah harus ada jadi, oh kalau dia gambar nanti nggak juga gitu ya. Jadi mungkin ada hal lain yang dia pelajari dari menggambarnya. Atau dia jadi yang ahli pembukuan misalnya gitu. Kita nggak tahu ya. Tapi kita tahu di daerah mana dia bisa kita dampingi untuk menghadapi rasa bosan. Atau tanya, kalau bosan kamu biasanya ngapain gitu ya. Yang buat kamu bosan apa gitu. Kalau anak remaja lebih enak efektifnya. Sudah 3. Baik, masih banyak pertanyaan. Belum dibuka tanya jawab sudah banyak pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya tentang game. Game lah, ini asik. Game. Milenial suka main game. Yes. Bagaimana mengarahkannya sehingga bisa menunjukkan potensi mereka? Oke. Games ya. Games ini yang paling ngetop kan pasti Mobile Legends, PUBG, Call of Duty sekarang begitu ya. Game-game yang actional. Tapi sebelum kita bicara game apa yang baik, sebenarnya kita pasang mata kita. Kenapa sih anak suka game? Ada 3 alasan kenapa anak suka game. Ini saya dapat dari profesor matematik, dia bilang semua orang bisa matematika, cuma salah di waktu memberikan konsep matematikanya. Ada 3 hal yang salah ketika memberikan konsep matematika. Pertama, orang memberikan matematika itu seharusnya tidak ada waktu. Jadi kalau ujian matematika jangan kasih waktu. Karena si profesor ini dulu waktu SMP, dia ini selalu dapat 3 matematikanya. Karena dari 10 soal, karena pakai waktu, dia sebenarnya senang matematika dan dia bisa kerjakan 10-10-nya, tapi dia lambat. Begitu. Dia perlu waktu sendiri, dia perlu asihkan sendiri. Tapi akhirnya dia lulus, dia ambil matematika, dia jadi profesor. Gitu ya. Jadi dia bilang pertama, tidak ada waktunya. Berikan kelulusan waktu. Yang kedua, selalu berikan matematika ini kesempatan untuk salah. Jadi jangan untuk benar malah. Kenapa? Supaya dia menemukan jalannya sendiri. Dan dicari kenapa dia menemukan jalan itu. Gitu ya. Jadi kasih kesempatan untuk salah. Ketiga, kasih apresiasi. Apresiasi dalam kata-kata yang baik. Bukan hanya kamu keren, kamu hebat. Tidak. Tapi kasih kepercayaan, rasa percaya tadi ketika kita bersama. Saya yakin kalau kamu betul-betul ini bisa lebih bagus lagi, bisa naik lagi, begitu ya. Nah, 3 hal ini ada di game online sebetulnya. Ya, nggak ada waktu. Ayah bunda yang ngasih waktu anak-anak main game pasti gagal total. Ya, misalnya, nih waktu main game jam 4 sampai jam 5, gagal semua pasti. Yang ada misuh-misuh gitu ya, emosi gitu. Karena game nggak ada waktunya. Nggak bisa diwaktukan. Dia melawan satu tantangan itu tuh waktunya sangat tentatif. Tidak bisa apa namanya, dan keasikan itu nambah ketika dia bisa mengalahkan, ada menang lagi, wah itu kompleks sekali begitu ya, yang terjadi di kepala kamu itu tidak ada waktu. Yang kedua, dia dikasih kesempatan salah, game itu ngasih kesempatan salah, sehingga orang bisa menghadapi dengan caranya sendiri, ngadepin bosnya kayak begini nih, gitu ya, bosnya, kemudian
oh nggak bisa kayak begini, caranya harus ditekan-tekan 2 kali, ini digerakkan, wow gitu. Dia menemukan caranya sendiri. Terus yang ketiga, apresiasi. Game itu langsung ngasih apresiasi. Begitu dia betul, maka you are great, hello, welcome winner gitu ya semuanya. Itu apresiasi di gamenya langsung interaktif. Terus yang kedua, ya apresiasi dari temannya, karena dia berhasil nih punya ranking yang keren gitu kan, dia bisa mengambil satu level yang hebat begitu. Nah 3 ini yang membuat anak suka main game sama sebetulnya. Jadi gimana caranya? Ini 3 ini bisa kita buat jadi kunci untuk membuat kegiatan. Tuh ya, makanya nggak ada waktu, ekspektasi kurangkan. Tapi kasih dia. Terus kalau soal game ini, ketika dia sudah main, nah masalahnya begini teman-teman, kita ini selalu sulit di protokoler, ya protokoler kita. Jadi ketika kita punya gadget, seharusnya kita punya protokoler menggunakan gadget di rumah, gitu. Jadi membangun kepercayaan oke, tapi membangun aturan itu yang pertama harus ada. Jadi walaupun dia beli dari uang hasil menabungnya, tapi begitu di rumah, ini rumah kami berdua, rumah bapak dan ibu. Maka punya waktu-waktu yang perlu dihormati, perlu waktu keluarga, tapi kita harus bisa memberikan waktu yang betul-betul berharga buat dia, begitu ya. Jadi kadang-kadang kelepasan kita karena sudah dibebaskan, dibiarkan dari kecil, pegang gadget, sehingga mereka akhirnya sudah dikendalikan. Jadi bukan gamenya sebetulnya yang masalahnya, tapi gadgetnya jadi yang kita tidak pernah bicara protokolernya begitu ini. Bagaimana protapnya menggunakan gadget kan gitu ya. Itu yang sering kita remehkan, padahal itu yang paling penting. Boleh pakai gadget, tapi asal kita punya caranya kan begitu. Itu seperti itu. Oke, kawan-kawan sekalian, tolong audionya di mute dulu ya, biar suaranya nggak kedengaran. Lagi sesi jawab di mute ya, kayak di mute gitu ya. Ini Bang, ada pertanyaan dari Lamongan nih Bang, dari Lamongan, orang Lamongan. Halo Lamongan. Orang tua milenial kita sering menggunakan HP di depan anak dengan alasan untuk kerja. Alasannya kerja, dengan harapan alasan itu bisa diterima oleh anak. Sehingga anak pun meminta dan mau tidak mau, dan agar tidak repot akhirnya kita berikan atau dibelikan. Anak nyaman dengan HP. Akhirnya anak tersebut memiliki karakter individual yang enggan bermain dengan temannya, lebih suka pada HP. Apa yang harus dilakukan? Oh ini. Itu. Kalau sudah terlanjur ya paling nggak harus dibuat lagi kesepakatan bersama, itu saja sebenarnya, kesepakatan penggunaan HP di rumah ya. Kalau saya ada saudara itu yang anaknya mulai mau jadi hafizoh begitu ya, itu satu rumah sudah disepakati TV sama HP nggak boleh ada di depan dia gitu, karena akan jadi distraction kan gitu. Boleh dipakai hanya hari tertentu dan ketika dia dibolehkan megang HP begitu. Nah, jadi peraturan-peraturan tadi kita bangunlah ayah bunda. Jangan takut untuk bangun peraturan, kita bisa mulai diskusi sambil makan makanan kecil, bikin kue ya. Kira-kira apa yang mau. Kalau jangan takut juga kalau peraturannya nggak berjalan, kita bisa terus evaluasi. Yang penting kita mau evaluasi terus. Do and don'ts-nya seperti apa, kita sepakati bersama begitu ya. Oke, berarti kalau ayah pegang HP jangan di depan kamu ya. Berarti ayah akan pindah ke ruang tamu, sementara ruang tamu akan kita rubah jadi kantor ayah, misalnya begitu ya. Jadi kalau masuk ketuk dulu begitu, misalnya karena ayah mau kerja juga. Jadi kita bangun seperti itu, tapi dengan guyon tentunya, bukan dengan otoriter kan. Kita tahu lah caranya. Asik loh kayaknya. Gitu ya? Iya. Terima kasih Bang. Ya. Selanjutnya, masih banyak nih. Selanjutnya dari Budini. Ya, Budini. Halo Bun. Jika anak terlanjur tidak percaya pada orang tua, apa yang harus dilakukan? Wah, berat nih. Ya. Sikat. Sebetulnya tidak terlanjur ya. Ini mau dikumpulin 3 dulu apa gimana? Iya, boleh 3 dulu. Masih banyak bawahnya menanti. Ya udah, itu yang terlanjur tidak. Terus apa lagi? Nggak apa-apa Pak. Selanjutnya dari Mas Bayu. Mulai usia berapa sebaiknya memulai merencanakan potensi anak? Oke. Banyak yang sudah terbentuk potensi anak sejak dini mungkin, seperti usia 2-3 tahun. Iya. Terus, ini dikumpulin dulu nih semua nih. Dikumpulin aja deh. Oke, 3 pertanyaan gitu ya.
Terus Itu berapa pertanyaan kayaknya? itu dua. Dua. Satu lagi. Kurang satu lagi. Bagaimana jika anak remaja yang senangnya Ya. baca, tebar pesona kepada teman putri, tapi Oke. berantakan dan males banget untuk bebersih? Oke. Aktivitas fisik seperti berkebun. Oke. Oke. Anaknya suka TP-TP. Iya. Senang Ini kok baca kayak dan TP-TP. ngomongin Pak Dimas ini sepertinya tidak. Oke, baik, udah. 3 pertanyaan. Ini ya, 3 pertanyaan. Bagaimana kalau anak tidak terlanjur tidak percaya? Nih, kepercayaan ini memang keren gitu. Kita mendefinisikan anak terlanjur tidak berbicara kan juga pasti ada indikatornya kan ya. Anak jadi seperti apa. Nah, tapi jangan juga langsung dibilang bahwa dia tidak percaya. Nggak mungkin juga begitu ya. Mungkin nggak percayanya ketika kita kebanyakan ngomong, maka dia bilang, ngomong gitu kan. Nggak pernah ditepatin atau ngancem mulu gitu kan, awas ya nanti dikeluarin gitu, atau tapi nggak pernah dikerjain gitu, nggak percaya gitu. Jadi bangun kepercayaannya lebih betul itu ya ketika kita bisa bersama dia, dia masak sama-sama, sholat sama-sama begitu ya, makan sama-sama. Tapi bangun tadi kedekatan. Kalau perlu duduk sebelahnya, ajak dia duduk sebelah dia. Mungkin coba kasih kepercayaan dia kecil-kecilan gitu ya. Tolong dong bacain ini, ibu mau bikin resep, bacain aja kamu nih, ibu mau tulis lagi gitu ya. Jadi kasih tanggung jawab. Pertama kasih tanggung jawab. Tanggung jawab kecil-kecilan yang dia bisa lakukan seketika ya. Jadi ada interaksi. Nanti kemudian kasih tanggung jawab lebih besar begitu untuk mengurus sesuatu begitu ya. Jadi itu yang untuk bangun kepercayaan. Nanti akan terbangun kepercayaan. Tapi yang jelas kitanya juga harus bisa percaya dulu gitu. Jangan udahlah yang nggak percaya, udahlah susah nih, udahlah repot gitu ya. Nah seperti itu yang dihindari. Jadi temukan jalannya. Pasti ada daerah-daerah senangnya. Malam ini kalau kita nggak biasa ngomong maaf ya kita biasakan ngomong maaf. Kita nggak biasa melakukan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan kita juga yang harus dikembangkan. Saya kemarin juga terinspirasi ada teman saya si Pasten ya, yang di kantor juga, yang dia ngarang buku pendidik rumahan juga sama-sama. Dia bilang bapaknya itu anaknya ada 11, itu kebiasaan bapaknya waktu kecil itu berdiri satu-satu di sebelah anaknya, perhatiin, sambil mensyukuri, sambil ngedoain. Wah itu luar biasa saya bilang. Dan dia bilang, itu semua dilakukan tiap malam, iya. Sambil, ya Allah ini anak udah besar. Jadi dipuji anaknya dalam hati sambil doain itu. Sebelah-sebelahnya didatengin gitu. Entah sambil diusap-usap, entah apa. Jadi itu ritual dia sebelum tidur gitu. Wah ini keren gitu ya, asik banget gitu. Jadi ada hal-hal spiritual yang dilakukan, tidak harus dengan yang nampak begitu. Jadi itu yang pertama. Terus apakah merencanakan anak harus dimulai? Nah ini kita bahasanya nih potensi sebetulnya. Pertama sebelum kita merencanakan potensi, kita dekat dulu sama anak deh. Itu yang lebih penting daripada susah-susah potensi seperti apa begitu. Dekat dulu, kenal dulu ya. Jadi kalau kenal sama anak ini bukan dari 2-3 tahun, bahkan dari bayi. Ini saya dapat pengalaman menarik. Ada seorang teman, dia membuat sekolah ya di daerah Tangerang di sana. Ini suami istri, dia ikut satu pendidikan sekolah dari Amerika, itu bagus banget memang. Itu bayarnya mahal, bisa puluhan juta. Dia sambil ketawa mesem-mesem, Pak Ical, 1 minggu itu kerja kami suruh observasi bayi. Jadi bayi di depan mata nih, bayi orang nih, ya di rumah sakit, ini bayi mau apa sih? Dicatat itu, dia suruh ngamatin. Suaminya yang menang, yang keren gitu, karena ternyata rasa suaminya lebih tinggi gitu. Bisa tahu, oh ini bayi mau makan, oh dia nyari perhatian, oh macam-macam, kembangkan sendiri. Jadi dari kecil dia udah diajak, jadi bilang, ya ampun gitu ya, ternyata kerja kita pertama ya mengenali dulu gitu. Mengenali baru kita bisa tahu namanya potensi. Sekarang potensi sendiri kan khilafiahnya banyak. Ini potensi apa sih sebenarnya kan gitu ya. Ada talent, ada bakat, ada macam-macam. Kenali dulu aja deh gitu kan. Kita masuk ke yang haknya dulu deh gitu, yang sejatinya, yang persepsinya nanti gitu kan. Nanti mau pakai persepsi potensi adalah apa-apa silahkan. Tapi yang haknya dulu nih, dekati dulu, kenali dulu anaknya. Itu mah dari bayi gitu kan. Jadi kemudian kemarin juga ngobrol sama teman di ahli fisiologi anak, dia bilang kita kadang-kadang kalau anak nggak makan dilepeh gitu, dia bilang itu gara-gara makanannya nggak enak. Padahal anak nggak tahu rasa enak atau nggak enak. Itu nggak mudah dikunyah. Kenapa? Waktu bayi dia nggak dibiarkan ada waktu
untuk olahraga rahang, nangis. Jadi nangis yang kita kira cuma narik perhatian, mau makan, ternyata bisa olahraga rahang. Ketika rahangnya tidak olahraga dengan baik, begitu ada makanan agak keras, dia nggak siap, maka dilepeh gitu. Nah ini kan kita nggak kenal lagi gitu, jadi waktu ini betul ya, jadi mengenali anak ya dari bayi gitu, dari kita kenal dari dia dari buayan begitu. Nah yang ketiga, jadi kenali ya potensi, nanti silakan definisikan. Anak remaja tebar pesona nggak mau, iya, mulai kok anak laki ya, anak laki ini paling males kalau disuruh. Tapi suka baca ini, baca, senangnya. Ya, nah itu tugas orang tua itu tadi cari potensinya, lihat asah yang dia ada, yang tebar pesonanya, yang nggak disuruh nggak males segala macam, itu kan ekspektasi kita, itu standarnya kita gitu ya. Cari bersahabatlah dengan apa yang dia suka dulu gitu ya. Yang mungkin itu namanya potensi atau bakat atau segala macam, itu yang dia suka. Karena dari situ kita bisa kenal dia lebih dalam gitu ya. Dari bacaan apa yang dia suka begitu. Dia suka ini, kita ikut saja. Kita ikut juga baca. Kita harus tahu juga kosakata baru dari sana. Sehingga kita bisa jadi teman dia. Kalau udah remaja kita jadi teman dia, jadi sahabat dia gitu ya. Kita bisa menemani dia dengan baik. Jadi tadi ini masalah kompleks ini kadang kita mau beresin yang sini, atau beres yang di sana juga, atau ada timbul masalah lagi yang di mana gitu ya. Jadi kalau kata bapak saya, kalau masalah kompleks ini, didik anak ini kayak nanam semangka. Kalau kita taruh biji di depan mata kita, jangan harap buahnya ada di depan mata. Kan semangka menjalar, jadi kadang-kadang di samping, di kiri. Jadi makanya perlu membersama itu tadi, supaya bisa nggak cuma satu fokusnya aja gitu ya. Jadi bisa kita dekati dari bacanya tadi kan gitu ya. Bikinlah kegiatan. Ayo kita support beli bukunya misalnya, atau kita rekamin. Boleh dong ibu dengerin kamu, atau ayah dengerin menarik dari buku yang kamu suka gitu. Kenapa pengen direkam? Oh lebay banget sih gitu. Suara kamu bagus, kan sering tebar pesona tuh. Seneng dia kan masih bagus. Seperti itu ya. Jadi mulai bangun kesadaran dulu begitu. Buat anak-anak remaja itu yang penting, sadarnya dulu gitu. Harapan untuk dia bisa melakukan apa yang mau kita, nah itu perlu waktu begitu. Ya macam-macam caranya. Itu 3. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bu Dian. Bagaimana bisa berdamai dengan situasi sulit saat ini? Dengan situasi sulit. Saya dan istri bekerja, suami istri bekerja. Ya. Anak 3 di rumah. Ya. SMP kelas 1, SD kelas 3, TKA. Ya. Dan berhadapan dengan tugas yang dibombardir dari sekolah. Iya. Ya, yang kadang juga dipikir-pikir lebih mudah kalau sekolah normal. Iya. Setuju. Bun, you are not alone. Iya, terus. Iya, itu dia. Bagaimana cara berdamai itu? Ya. Kita kumpulin lagi. Udah ini aja nih. 2 lagi, betul. Oh, ini aja, oke. Ya, oke. Nah, Bunda, ini kalau buat anak ini ya, tadi, guru-guru juga kadang-kadang kita karena ketidaksiapan kita tadi, jadi nggak ada yang siap. Tapi saya sih sebenarnya masih mengharap para petinggi, para pemilik kekuasaan ini, kalaupun tahu tidak siap, tapi paling nggak ada kulo nuwun ke rumah lah gitu ya, ada semangat yang dibangun ke orang tua gitu. Apa begitu ya, tampil di TV kan, di medsos kan, tiap minggu nanyain gimana kabar ayah bunda, karena kita perlu kerjasamanya, seperti itulah. Atau yang lebih kreatif lagi mungkin ada. Tapi yang jelas begini, kalau kita lihat tadi masalah simple, kompleks, sama complicated sama kompleks, sederhana, rumit sama kompleks, maka pembelajaran daring ini atau pembelajaran online ini, itu nggak bisa nyelesain masalah kompleks. Itu ketahuan bahwa sekolah selama ini agak sulit, agak gagap menyelesaikan masalah kompleks. Kalau udah online begini, ini yang bisa kita selesaikan masalah sederhana atau yang rumit. Kita bisa berbagi metode, kita bisa membangun kesadaran, tapi kita nggak bisa membangun kesadaran, kita bisa membuka pintu-pintu jalan-jalan begitu ya, tapi kita nggak bisa membangun kesadaran nih. Makanya kerjanya udahlah pasti orang tua. Nah, apalagi ketika guru ini dia nggak siap. Yang dia lakukan cuma ngasih tugas saja terus gitu kan, karena di protapnya dari sekolah harus kasih tugas, lewat WA, segala macam, ngerepot orang tuanya, kan begitu ya. Bahkan saya pernah dengar ada anak itu yang gurunya, satu guru ini nggak ngasih tugas, sampai deg-degan satu rumah ini.
ini kok ngasih tugas, bener, pas malam Senin ngasih tugasnya bertumpuk gitu kan, harus kumpulin hari Senin begitu. Jadi anaknya harus sampai begadang begitu. Aduh itu. Nah, keadaan seperti ini memang akhirnya kerileksan kita ini yang harus lebih luas lagi. Jadi ayah bunda temukanlah caranya untuk berdua bisa rileks banget gitu ya, bisa santai banget. Kerjaan stres iya, tapi coba cari nih waktunya kita bisa ngasih kesantaian sama anak-anak, sehingga anak-anak pun bisa kita dampingin. Ketika dia rileks, kita berdua rileks, maka dia ikut rileks. Trustnya sudah terbangun, maka dia dapat energi. Ya, kita temanin sambil kita tepuk-tepuk. Sabar ya nak, pandemi bentar lagi selesai begitu ya. Itu yang bisa. Jadi kita bisa kita juga bisa waktu keluasan sama dia tanpa ditekan juga. Silakan kerjaan waktunya jam segini sama jam segini deh, yang sisanya kamu istirahat deh, atau kalau udah ngerjain tugas jangan lama-lama ya, sejam, habis itu jelalatan jingkrak-jingkrak ya, udah main-main, nanti udah baru bikin lagi, jangan terus, nanti kasihan pikiran kamu, seperti itu ya. Toh juga banyak penelitian yang membuktikan, dan saya udah membuktikan juga begitu ya, bahwa kurva belajar anak ketika dipaksa kan otaknya juga nggak bisa maksimal begitu ya, karena tekanan. Jadi perlu dibuat rileks betul. Jadi jangan pernah anak kalau besok mau ujian disuruh belajar malamnya. Kalau bisa anak diajak main malamnya. Gitu. Belajarnya sebelumnya aja, gitu, karena akan hilang semuanya, gitu ya. Jadi sama, kerileksan kita nih, kesiapan kita untuk merilekskan. Kita turunkan ekspektasinya lah, gitu kan. Yang penting kita temani dia untuk menyelesaikan tugas. Kita temani dia untuk menghadapi kebosanan tadi di rumah tadi. Itu yang kita temanin. Ya kita buat kejutan, kita ajak main yang nggak pernah dia mainkan, kita buat hal yang menarik begitu ya, menonton begitu misalnya center di atas atap, banyak lah kita harus pikirkan. Jadi kitanya yang nambah memang iya, kitanya juga yang kerjanya juga nambah iya, tapi nggak mau nih, ya bunda, ini kesempatan kita untuk naik pangkat nih, naik kelas gitu ya. Jadi justru kurikulumnya ada di depan, kita bisa lakukan sama-sama. Itu saja. Oke, baik. Ya. Ada lagi pertanyaan? Apa masih normal jika anak 3 tahun kalau sudah diminta melakukan satu hal? Pasti selalu tidak mau. Tapi dia akan melakukan hal lain. Misal, saya minta dia nyanyi, pasti tidak mau. Maunya main mobil-mobilan. Nah, saat saya minta dia untuk main mobil-mobilan, dianya malah nyanyi. Gimana cara agar anak ini bisa mau mengikuti apa yang kita inginkan? Ya, nah ini keren nih. Jadi tinggal dibalik aja sebenarnya, kalau mau nyuruh dia nyanyi, suruh main mobil-mobilan kan begitu. Jadi pola komunikasi kita, kadang-kadang kita nggak siap ketika anak tidak melakukan apa yang kita mau perintahkan begitu ya. Nah, ini yang sekali lagi juga harus kita siapkan. Tadi ya kita cari caranya, kita temukan caranya. Jadi jangan-jangan memang dia tidak siap gitu ya. Bahkan saya punya temen nih, seorang guru, sampai dia bisa membuat definisi bahwa tidak ada anak malas. Keren ya? Yang ada kita yang tidak tahu kondisi dia mengapa malas melakukannya begitu ya. Jadi yang ada itu menunda-nunda, tapi malas itu nggak ada. Jadi dia bisa bikin definisi seperti itu. Itu lahir dari mana? Dari pengamatan dia, bahwa ternyata dia mengenali anak didiknya, dia bisa tahu anak didiknya, dia bisa tahu kapan masuknya. Apalagi kita sebagai orang tua, walaupun memang cobaan terbesarnya adalah emosi jiwa begitu ya. Karena anak kan nilai sabarnya pasti lebih tipis begitu ya. Tapi ya itulah yang harus kita cobakan begitu. Mungkin kalau gagal kita cobakan cara lain. Mungkin bahasanya yang tidak dimengerti begitu ya. Atau mungkin konsep yang kita utarakan dia tidak paham. Bisa juga itu nggak ada gunanya buat dia. Jadi ada 3 hal tadi. Kalau anak nggak mau melakukan satu, biasanya dia tidak paham perintahnya atau definisinya, dia tidak mengerti. Yang kedua, urutannya ada yang terlewat, jadi ada konsep yang dia tidak tahu, mungkin begitu ya. Terus yang ketiga, nggak ada bendanya atau nggak ada gunanya buat dia. Ya pasti dia nggak lakukan, dia mungkin mau main-main. Tinggal kita tanyakan saja alasan, misalnya kita gali, jangan saat itu juga. Kalau saat itu yang keluar nggak akan pas, mungkin saat lain. Apa ya yang bisa, kira-kira apa ya Mas yang Mas itu kalau ibu
suruh langsung dikerjakan. Oh banyak Bu, oh, jangan-jangan banyak juga gitu yang nggak tahu gitu ya. Jadi seperti itu, boleh dibangun bahasa-bahasa seperti itu. Baik. Ada lagi, wah ini penanya terakhir nih. Asik. Tapi menarik Bang. Ya. Ini waktu kita masih ada 22 menit lah jelang jam 9. Iya. Ya, masih ada 20 menitan. Jadi tadi kan 3 hal pada anak itu pengetahuan, keterampilan, sikap ya. Ya. Kalau dalam teori manajemen itu kan sebenarnya kompetensi. Iya. Iya, knowledge, skill, attitude kan gitu kan sebenarnya. Bahasa Inggrisnya ya, bukan bahasa Madura. Gitu. Nah, kadang yang menarik tuh begini, kita pinter nih teori manajemen, inovasi, kreatif gitu ya. Di tempat kerja kita gitu. Tapi ketika ngadepin anak kok kita jadi ya itu ya salah tingkah gitu kan. Ya kan, nggak punya ide, terus ya tadi tuh jadi malah disuruh main mobilan, malah suruh nyanyi main mobil. Ya kan. Iya. Ini gimana nih membawa atau membuat kita jadi kepintaran kita atau keahlian kita di kantor kan jago gitu ya manage orang. Iya. Pas di rumah di sana kok waduh. Gitu maksudnya. Menarik nih sebenarnya kalau bicara. Iya. Betul. Ya. Jadi tadi mungkin karena ekspektasi kita tinggi. Jadi dari pengetahuan kita yang tinggi tadi menghasilkan ekspektasi yang tinggi, dan contohnya lebih banyak kepada diri kita. Saya dulu begini, saya bisa begini, nah itu ya. Jadi itu yang kalau ketika bertemu dengan orang lain, kita bisa contohkan, saya ini pendidikan saya begini, CV saya adalah ini, kan gitu. Standar kerja saya begini, pengalaman saya, itu bisa kita pakai. Gitu. Sehingga nulis-nulis ada bisa kita mudahkan dengan nulis yang kita punya kan. Nah kalau kamu mau seperti ini, standar ini, nih caranya gitu ya. Jadi kalau di luar kita pakai ekspektasi kita, gitu. Tapi itu sampai rumah nggak bisa kita turunkan gitu ya. Turun gitu. Kita nggak bisa mengekspektasikan seperti itu. Kita harus buat ekspektasi sesuai dengan apa yang dia ada. Jadi begini, kalau Einstein bilang kalau kamu nerangin sesuatu yang kamu bisa, yang kamu suka kepada anak umur 6 tahun, tapi anak umur 6 tahun nggak mudeng-mudeng, berarti sebetulnya kamu sama nggak ngertinya sama dia. Gitu, ya. Karena ekspektasi kita tinggi banget. Gitu. Nah, kalau kita, orang tua, mau mendefinisikan sesuatu sama anak, memberikan kosakata tuh ya, kita nggak bisa juga, berarti kita nggak deket sama dia. Tuh, misalnya gini, anak nanya, apa sih yang dimaksud dengan eksponensial? Eksponensial gitu ya. Ini anak kelas 4 nih kan. Aduh, kita bingung. Nah, kalau orang tua yang paham sama anaknya, serang bersama-sama anaknya, pasti dia ambil contoh yang dia paham. Adik tahu nggak, misalnya gitu ya, bisa ngambil, oh dia pahamnya baru soal menuangkan air ke gelas gitu ya. Ya sudah, kita terangkan pakai air sama gelas, kan gitu. Karena kita tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, jangan-jangan juga anak kita jarang kita kasih pengalaman, nggak sering diajak jalan-jalan misalnya gitu ya. Nggak diajak kerja. Kerja ini ngasih pengalaman. Kosakata itu lahir dari pengalaman begitu. Jadi itu pentingnya. Jadi kenapa sulit? Karena kita nggak mau merendahkan, dan kita anggap merendahkan itu pekerjaan yang susah begitu. Susah gitu. Susah betul. Karena kalau di luar kita bisa pasang standar, memang harus pasang standar. Segini nih. Kejar ya, ini caranya kan gitu ya. Tapi sampai rumah, kita cari anak-anak kita sendiri. Oh dia standarnya segini. Oke deh, segini nih saya punya pengetahuan ini cara ngejar, kalau mau naikin begini nih caranya kan. Dan itu nggak bisa dipaksa kan. Iya. Baik, ada 2 pertanyaan lagi. Seperti 2 pertanyaan terakhir kali ya. Ya. Dari Bu Kartika Dwi Hapsari. Malam Bang Ical. Malam. Baru saja hari ini saya menemani anak mengerjakan ujian matematika. Waduh. Kelas 3 SD. Karena waktunya bebas. Ya. 40 soal kita kerjakan sejak jam 2 siang. Wah, keren. Sampai maghrib. Iya. Break makan, break mandi, break sholat. Oh, bahagia itu masih kayaknya. Bahagia. Nah, pada beberapa soal, saya memilih untuk tidak menjelaskan dan bilang, pilih bebas saja, Kak. Soalnya saya pikir dijelasin juga nggak bakal paham.
Susah banget sih buat anak kelas 3. Boleh nggak sih saya mikir gitu? Nah, Boleh nggak gitu ya? nah, artinya mikir sesuatu, wah nih Oke, kelas tinggian gitu. Saya skip soal-soal yang oke. susah jelimet. Makasih Bang. Yes. Iya, sama-sama. Jawab langsung ya. Iya. Oke, jadi betul, biasakan sama anak kalau jawab soal itu dari yang mudah dulu, dari yang dia bisa dulu. Jadi suruh baca dari awal sampai akhir. Jangan-jangan jawaban di terakhirnya semuanya lupakan, kamu makan malam aja, jangan-jangan begitu ya. Jadi dibiasakan dia melihat seperti itu. Jadi coba baca dulu, cari dulu yang paling gampang mana, kerjakan paling gampang. Kenapa paling gampang? Berarti kita kasih tanggung jawab untuk mengerjakan sesuai apa yang dia mau. Kan waktunya udah bagus, tidak ada tidak dibatasi ya, bagus banget itu. Nah, soal boleh tidaknya, boleh saja. Tapi yang perlu kita kasih tahu adalah kalau kita mau kasih challenge sama diri kita nih. Ini boleh jawab biasa saja, tapi dari soal ini, abang atau kakak gitu ya, mana yang mau kita pelajarin besok, yuk sama-sama yuk kita cari caranya. Nah, gitu ya. Jadi sekarang boleh silakan, terserah. Mulai dari yang mudah. Ibu nggak akan jalanin. Tapi dari sini ada nggak yang kira-kira bisa kita cari sama-sama? Oh, nggak usah lah misalnya begitu ya. Kenapa? Soalnya begini, ayah bunda, sekolah ini ya kesalahan sekolah ini cuma satu. Kalau saya yang lain udah keren lah, udah bagus lah, kita harus dukung sekolah itu. Cuma satu, guru itu tidak dikasih kesempatan untuk memberikan pada anak-anak apa guna soal atau pelajaran itu ke sehari-hari buat dia. Itu aja lewatnya. Jadi sebetulnya nggak usah jadi guru yang keren, asal dia tahu aja. Semua guru tahu saja. Kenapa sih ngasih pecahan? Sebenarnya gini, misalnya pembilang dan penyebut. Apa itu pembilang? Coba terangkan pada anak coba. Penyebut apa? Saya nggak pernah ketemu konsep matematika yang keren di Indonesia. Mau masuk ruang anu dan apapun guru begitu ya. Itu tiba-tiba udah muncul aja. Pembilang adalah, penyebut adalah, nggak pernah ada yang ngasih tahu konsepnya tuh, gitu ya. Nah, kita ini selalu begitu. Soal-soal matematika, bahasa, sains itu guru-guru kita abai untuk memberikan fungsinya untuk sehari-hari apa. Ada yang bilang, Pak, untuk pecahan dia bisa berbagi. Itu kan maunya orang dewasa dia berbagi. Terus contohnya kue lagi gitu ya. Pizza lagi kan gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada sehingga dia bisa paham bahwa dia nggak ngerti tapi dia paham gitu. Nah ini kesempatan kita di rumah, bolehlah kasih challenge sama dia, mana yang kamu nggak paham, yuk cari sama-sama gitu ya. Kita jadi teman. Justru kalau konsepnya Pak Bahrudin di Korea Toibah itu, sekolahnya masyarakat di sana, guru matematika itu bukan orang yang jago matematik, tapi orang yang bersedia menemani anak-anak belajar matematik. Jadi learning partners, teman belajar begitu. Bukan guru dicarinya, karena anak-anak bisa nyari sendiri. Dia nemenin aja. Dia menemani anak-anak, membantu mencari aksesnya, menemukan aksesnya, bikin senang kan gitu. Yeah. Itu kan kalau di berapa temuannya Profesor siapa itu yang dari India, yang School in the Cloud, saya lupa namanya. Dia bilang model satu untuk bikin anak mengerti itu pakai 2 sifat nenek. Yang pertama selalu mengapresiasi, yang kedua selalu ngasih ketenangan tadi. Kan nenek itu selalu ngasih kue, selalu bikinin coklat, minuman begitu ya. Selalu mengapresiasi. Itu dia eksperimen yang di desa terpencil, anak-anak dikasih nonton film bahasa Jerman tentang kuantum apa begitu ya, teori kuantum apa. 3 bulan anak-anak India itu ngerti. Kenapa? Karena didampingi sama seorang pendamping, itu remaja di sana, itu yang punya kualitas kayak nenek, selalu mengapresiasi dan membuat santai begitu. Sehingga bahasa Jerman itu belum bahasa Jerman, nggak penting gitu ya, tapi bisa mengerti mereka. Karena jadi kalau kita nggak bisa ngasih pemahaman dengan betul, bikinlah relax, kemudian apresiasi. Gitu. Itu ya. Sip. Ada lagi nih pertanyaan nih. Ada lagi. Ada lagi nih. Ada semacam trauma di masa kecil dengan cara didik ortu yang cukup keras dan disiplin. Yang mana mau nggak mau ikut mewarnai pola asuh saya sebagai ayah. Jadi kadang memaksakan tanpa sengaja dan tanpa diduga anak jadi takut. Ketika saya dampingi belajar, sudah berulang kali coba saya rubah. Tapi seketika muncul saat anak tidak nurut atau menghindar saat saya dampingi belajar. Mohon masukannya, Bang Ical. Ya. Baik, Pak Ayah, saya pun pernah mengalami begitu ya. Jadi sama, kita nggak sabaran ngadepin anak begitu. Saya diseleksi ya, jadi baca itu baru kelas
4 bisa. Dan anak seperti itu ternyata juga nggak sabar saya dampinginnya begitu ya. Tapi satu hal yang bisa saya lakukan adalah begini, bikin indikator 1 sampai 10 gitu ya misalnya. 1 itu saya akan marah sekali, 10 saya akan rileks. Kira-kira hal apa yang bisa memicu saya? Jadi ketika mau mulai itu kita tanya dulu, hal apa yang bisa bikin saya marah nih? Hal apa yang dari kelakuan dia? Oh misalnya dia nggak ngerti-ngerti, dia melengos, dia buang muka kan gitu. Nah ini yang jadi perhatian kita, berarti ketika dia melengos saya harus tahan nafas misalnya, atau saya nggak lihat muka dia misalnya gitu ya. Kita cari caranya gitu ya. Modelnya seperti itu. Jadi kita udah tahu dulu kan, kalau istilahnya premortem ini, tindakan ini. Kalau postmortem itu orang sudah meninggal, dicek kan, oh meninggalnya kenapa ya, waktunya jam berapa, itu postmortem, sudah kejadian. Nah kita premortem, yang bikin kita mati gaya, yang bikin kita emosi, ya itu apa? Kita tulisin dulu. Itu yang kita ingat-ingat. Jadi tiap anak pasti beda. Itu yang pentingan kita. Jadi kita tahu nih ngadepin dia nih ya. Kalau udah mentok ini, dia pasti nanti akan mulai melengos, dia siul-siul, ini bikin saya kesel nih gitu. Karena dulu saya boleh kan belajar seperti itu. Ya, jadi kalau kita nggak bisa ngerubah dulunya kita, rubah dululah premortemnya. Kita bikin premortem. Jadi begitu mau ketemu dia, kita baca mantranya atau kita baca catatannya dulu. Gitu. Oh ini premortemnya. Kalau ini kejadian, mati semuanya kan gitu ya. Itu ayah keren kesadarannya. Saya dukung 100%. Baik. Itu ya. Wah, jelang 10 menit terakhir nih. Anak saya usia 2 tahun, jika bermain bersama teman-temannya tidak pernah mau meminjamkan mainan. Anak 2 tahun main sama temannya nggak pernah mau minjemin mainan. Ya. Saya harus gimana? Minta dia untuk meminjamkan mainan atau saya biarkan saja? Saya pingin dia menjadi anak yang suka berbagi. Ya. Iya. Baik. Tadi kita sudah bicarakan bahwa anak usia lahir sampai kelas 3 SD lah ukurannya begitu ya, itu egonya lagi besar. Justru saat itu dia semua barang milikku, punyaku gitu ya. Saat itu nggak bisa dipaksa bahwa dia harus bagi, dia harus melakukan. Kalau itu dia tidak lakukan, maka nanti berekonya atau bersamanya akan sulit begitu. Ekosistemnya akan sulit. Tapi berekosistem dulu, kita bangun ekosistemnya. Nah, caranya tadi, minta izin, tetap minta izin. Karena itu kepemilikan, kalau barang punya dia, minta izin. Tapi dia juga punya tanggung jawab atas barang itu. Jadi selalu kita biasakan minta izin. Kalau dia tidak beri, ya itu haknya dia. Tapi nanti kita kasih tahu kalau apa gunanya kalau dia memberikan. Jangan saat itu, nanti ada waktunya, gitu ya. Jadi jangan saat itu langsung kita reaktif aja, kita benerin saat itu, kita senang udah terjadi, nggak ada perubahan. Iya, karena dia kesel aja sama kita, karena mata kita lebih besar daripada mata dia, gitu. Atau tangan kita lebih tinggi dari tangan dia kan gitu ya. Kan posisi kita lebih tinggi sama anak itu udah posisi intervensif yang paling besar. Dia akan merasa tertekan oleh orang lebih tinggi kan gitu. Nah jadi kalau mau ngobrol dulu setara sama dia, tidur-tiduran kalau bisa, tapi matanya sejajar sama dia, itu yang bisa kita lakukan. Jadi menghormati egonya dulu supaya bulat, pas, mantep, baru dia siap berekosistem. Gitu. Siap. Baik, Bang Ical. Ya. Mungkin ini di penghujung kita tinggal 9 menit lagi. Yep. Ada pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir kayak mau kemana ya? Iya. Pesan-pesan yang disampaikan buat ayah bunda, dan ini juga ada yang peserta seperti ini juga belum menikah, ya ada ya kayaknya. Ada ya? Ada. Karena pegawai maksudnya. Bagus. Saya tahu kalau belum menikah. Ya. Baik, jadi ayah bunda, ini karena ini masalah kompleks, mendidik anak itu masalah kompleks, dan itu juga ikut berarti mendidik diri kita sendiri begitu ya. Jadi jangan selalu anak jadi objek, kita juga jadi objek begitu. Jadi kita juga yang harus ubah kan gitu. Nah, kesempatan work from home ini kesempatan emas yang langka karena hebat sedunia gitu. Makanya saya bilang kita tidak sendirian karena satu dunia melakukan loh gitu ya. Jadi ini kesempatan langka, kesempatan emas. Kita diberi peluang sama Allah ini untuk mengambil ini. Kalau nggak akan ada kesempatan lagi. Atau kitanya jadi nggak punya kesempatan untuk merubah begitu ya. Jadi kalau yang selama ini kita selalu punya hal pola yang kita lakukan pada anak-anak itu saja kita sadari, maka saatnya ini kita merubahnya. Kita bisa punya waktu untuk
berpikir sejenak, merilekskan hati, mencari cara-cara yang ini pasti akan berguna nanti untuk menghadapi kejadian-kejadian yang sudah ditakut-takuti sama orang sekarang kan. Jadi sekarang kan kejadian itu lebih banyak ketakutannya. Kalau saya sih sekarang menghindari, bukan mau lari dari kenyataan, tidak. Memang kalau dalam seperti ini, mitigasi saya menghadapi bencana ini adalah menghindari sedikit mungkin ucapan-ucapan atau tayangan-tayangan yang menakut-nakuti gitu ya. Jadi kita taat pada pemerintah, kita taat pada ulama, tapi nalar kita jangan pernah padam begitu. Jadi radikal relevan bahasanya gitu. nalar radikal, perlu bertanya-tanya, kenapa ya, apa bisa? Tapi hati ini relevan, hati tetap tunduk begitu. Jadi tunduk pada perintah Allah ya pasti, dan kita terus hidupkan seperti itu. Jadi ini kesempatan, karena di rumah ini luar biasa, kita bisa banyak temukan keajaiban begitu. Jadi kalau misalnya bisa kita bersamai anak, cara kita kesempatan kita bisa temukan, jangan-jangan nih ya, jangan-jangan nanti malah banyak anak ya, oh deh kalau gitu saya bisa bagi tugas lah, di sekolah saya nggak akan tuntut karakter jadi baik, anak saya ini nyata emang sulit ya, gitu ya. Jadi ada kesadaran baru yang muncul gitu. Jadi bagaimana? Saya akan letakkan pada tempatnya deh, sekolah itu hanya sebagai advertising knowledge dari sebuah kehidupan. Jadi sekolah itu cuma tempat untuk memberi fadilah-fadilah, keutamaan dari sebuah pengetahuan sehingga anak penasaran begitu. Di rumahlah saya bentuk karakter. Jadi ini tanggung jawab saya, udahlah saya ambil deh. Saya nggak akan nuntut banyak deh. Saya nggak akan minta janji-janji surga dari sekolah biar bikin anak saya jadi solehah segala macam begitu ya. Itu yang harapannya. Jadi muncullah pendidik-pendidik rumahan, tokoh-tokoh parenting di rumah-rumah. Justru saatnya sekarang begitu. Bagaimana caranya? Ya tadi, mulai dengan rileks, turunkan ekspektasi, bangun percayaan, tajamkan rasa lagi. Itu saja sih, Pak Dimas. Oke. Baik, terima kasih Bang Ical. Sama-sama. Karena waktunya juga ya. Yep. Udah mau habis, tinggal 5 menit lagi. Bunda sekalian, bisa di setting video, kita foto bersama. Ya. Oh gitu. Ini foto bersama kita, social distancing, foto bersama. Ya. Kita tuh foto bersama, baik. Silakan online. Iya. Ya. Dan kita pastikan juga ada di tempat semua. Sama-sama. Gitu. Jadi kita, ini ada 2 layar ya, lumayan di saya. Oh gitu ya? Iya. Ini kekinian gini Bang, modelnya foto bersama ya Bang. Iya. Kirim ke grup nanti ya. Oh siap. Siap. Nanti recordnya juga kita kirim tenang full dari awal sampai akhir gitu. Jadi ayah bunda yang nggak ngikut bisa dapat secara keseluruhan gitu. Atau di grup kita karena juga banyak 200-an yang ikut kelas di sini nggak banyak, mungkin terkendala masalah Zoom ya, faktor keamanan atau apa gitu kan. Tapi insya Allah ini aman, makanya kita pakai agak register. Baik ayah bunda, siap-siap semuanya, pakai gaya yang paling disukai ya, jangan yang nggak disukai. Sudah siap ya? Siap Bung Heri. Oke, sudah siap ya semuanya online ya? Oke. 1, 2, 3. Bung Heri. Oke, layar kedua. Oke, nih kita di layar kedua. Layar kedua. Layar kedua. 1, 2, 3. Iya, sekali angkat tangan saya, angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ical untuk waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sama-sama. Teman-teman. Matur nuwun Mas Dimas. Yes. Oh iya, terima kasih. Sami-sami. Sama-sama. Mas Heri dari Batam ya. Ditunggu handphonenya ya. Dari handphonenya ditunggu ya. Baik, terima kasih ayah bunda semua buat sama ya bunda. Nanti recordnya kita kirim di grup ya. Sebelum diakhiri, saya mewakili panitia minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan di sana sini. Semoga kita bisa lebih baik lagi selanjutnya. Amin. Online di beberapa media sosial supaya kawan-kawan kita lainnya bisa join gitu ya. Karena satu dan yang lain hal akhirnya kita hanya bisa di Zoom saja gitu.
Dan terakhir saya mau mengingatkan keluarga kita ya tentang keuangan. Jadi habis psikologi, jadi kalau stres gitu ya, muka lecak dan macam-macam udah kita selesaikan kemarin. Saya feeling bagaimana kita bisa saya feeling secara pribadi di rumah gitu ya. Terus materi kedua nih, penting. Bang Ical, jadi kalau udah kita stresnya hilang, nah bagaimana ya kita membersamai anak gitu kan? Kita stresnya udah selesaikan gitu secara pribadi. Nah, yang ketiga udah kita cari potensi anak. Yang ketiga nih kita nyambut Ramadan, bagaimana kita mau ngatur keuangan kita gitu ya. Apalagi ya beberapa tunjangan kita juga mulai berkurang gitu ya. Dirumahkan, jadi turun juga gitu. Nah, itu nanti akan dibahas sama Kak Reni. Nanti silahkan daftar kelasnya kulwap. Nah, kelasnya kulwap aman insya Allah. Jadi mama aman, nggak perlu teriak-teriak ya. Tolong dikulwap gitu. Insya Allah nanti kulwap salah satu konsultan keuangan Islam begitu ya. Kak Reni nanti akan juga nih, dan jangan lupa nanti di bulan Ramadan kalau bingung bikin acara sama anak-anak gitu ya, nanti ada Kak Ijma ya, itu dari Bandung ya, jagonya tuh. Nah ini jagonya bikin acara, nanti kita juga akan ngadain kelas online dengan beliau. Baik, saya mewakili panitia ngucapin terima kasih dan mau sebesar-besarnya. Selamat sehat ayah bunda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang benar sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.